Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 29 September 2020. Pembuat jalan bagi pemberitaan Injil. Terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 24. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu, dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercik yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Di sampul sebuah buku menampilkan jalan yang penuh dengan dedaunan di pegunungan Vermont. Mereka yang melewati jalan ini dapat menikmati perjalanan yang mulus dan indah, walaupun melalui daerah yang sulit. Semuanya menjadi indah karena ada orang-orang yang bekerja keras untuk merancang rutenya. Mereka harus menebang pohon-pohon dan meratakan tempat-tempat yang berbukit. Setiap kita mempunyai kesempatan untuk bermisi dan memuridkan. Kita sedang menyiapkan jalan iman bagi generasi yang akan datang. Kesetiaan hidup kita dalam memberitakan Injil menentukan seberapa sulit perjalanan yang akan mereka tempuh. Akankah mereka harus memperbaiki kerusakan jalan akibat perbuatan kita? Dapatkah mereka membuat jalan-jalan baru bagi orang lain agar dapat menemukan Allah? Hal yang perlu diperhatikan agar dapat membuat jalan yang baik dalam pemberitaan Injil, yaitu kita harus memperhatikan nasihat dalam firman Tuhan. Penulis surat Ibrani meminta kita untuk hidup damai dan kudus. Tujuannya, pertama, supaya tidak ada seorang pun yang tidak menikmati rahmat Allah. Kedua, untuk mencegah tumbuhnya akar kepahitan yang menimbulkan kerusuhan serta mencemarkan banyak orang. Kita yang percaya kepada Kristus adalah buah dari pelayanan mereka yang telah meluruskan jalan bagi iman kita. Tiba saatnya bagi kita meluruskan jalan bagi generasi selanjutnya. Kita harus memberitakan Injil Kristus dan mempraktikkan iman kita. Hal itu akan mempermudah orang lain untuk datang kepada Yesus dan mengikutinya. Hidup yang dipersembahkan bagi Allah meninggalkan warisan kekal bagi generasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.